والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada bab al-khawfi minasyirki, bab merasa takut terhadap kesyirikan. Qala asy-syarih rahimahullah, kita baca syarahnya, matanya sudah kita baca sebelumnya. Berkata asy-syarih rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yaqul muallif rahimahullah, babul khawfi minasyirki, bab rasa takut terhadap kesyirikan, yakni bab wujubil khawfi minasyirki, bab wajibnya takut terhadap kesyirikan, yakni yajibu 'alal mu'mini an yakhafa syirka. Maknanya adalah wajib atas seorang mukmin untuk khawatir terhadap kesyirikan, takut terhadap kesyirikan. Wa an yahdharah, na'am, dan hendaknya dia juga wa an yahdharah, dan dia berhati-hati dari kesyirikan tersebut. Man mannallahu alaihi bit tauhid wal iman wad dukhul fil Islam fala ya'man, bal yajibu alaihi an yakhafa asy-syirka wa yahdharahu. Artinya, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan karunia kepadanya berupa tauhid dan keimanan dan masuk dalam agama Islam, maka hendaknya dia tidak merasa aman, bahkan wajib baginya untuk khawatir dan takut terhadap kesyirikan serta berhati-hati darinya. Wa yahdharul ma'asi wa yabta'ida 'anha, dan hendaknya dia berhati-hati dari kemaksiatan dan menjauh darinya. Walakin a'dhamul umur al-manhi 'anha wa akbaruha akhtaruha asyirku. Akan tetapi perkara yang paling besar dan perkara yang sangat besar larangannya dan juga paling berbahaya adalah kesyirikan. Fayajibu an yakhafa minhu aktsara min ghairihi, maka wajib seseorang itu merasa takut darinya lebih daripada rasa takutnya terhadap yang lainnya. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya kita semuanya merasa khawatir dan takut terhadap kesyirikan lebih daripada kita merasa takut dari perkara-perkara yang lain, dari perkara-perkara maksiat atau yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kesyirikan barakallahu fikum hafizakumullah itu manakala syirik akbar bisa menghancurkan semua amalan. Dan kalau seandainya itu syirik kecil, maka menghancurkan amalan yang terkotori atau tercampuri kesyirikan tersebut. Seperti misalkan, seseorang beramal karena riya, agar disanjung atau dipuji manusia, agar dilihat oleh manusia, maka amalan yang dia lakukan tersebut, amalan ibadah yang dia lakukan hancur disebabkan karena riya yang ada pada dirinya. Allahu musta'an. Kata beliau di sini, wa syirku ma'nahu, dan syirik itu maknanya adalah huwa tasyriku ghairillahi fil ibadah, yaitu mensekutukan yang selain Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Nah, ada yang di sana mendefinisikan mengenai kesyirikan. Nah, barakallahu fikum, definisi yang sangat bagus dan sering diucapkan oleh para ulama. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah, yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan, misalkan dia takut kepada selain Allah sama seperti takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia menyembah berhala, menyembah patung, meminta kepada kuburan, sama seperti halnya ketika dia menyembah Allah dan meminta kepada Allah. Allah musta'an. Itu definisi kesyirikan. Nah, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Itu menyamaratakan atau menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala.
dia beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung, beribadah kepada bulan, bintang, bebatuan, kuburan, seperti halnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa jazakumullah, kata beliau di sini, sumya syirku syirkan, dinamakan syirik itu adalah kesyirikan li'anna al-musyrika syaraka ghairallah fil ibadah. Dikarenakan orang musyrik itu bersekutu, bersamaan, menyamakan yang selain Allah di dalam beribadah. Paham maksudnya ya? Menduakan itu istilahnya, menduakan yang selain Allah di dalam beribadah. Di samping nyembah Allah Ta'ala, dia nyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berserikat, bersekutu. Jadi menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah. Da'a ghairallah, talabal madada min ghairillah, shalla li ghairillah, sajada li ghairillah, dzabaha li ghairillah. Ini contohnya. Berdoa kepada selain Allah, meminta bantuan dari yang selain Allah, salat untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Wal maknanya adalah annahu ja'alahu syarikan lillah fil ibadah. Ini maknanya. Maknanya orang tersebut menjadikan yang selain Allah sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam beribadah. Allahul musta'an. Wal ibadatu haqqullahi wahdah. Padahal ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. La yajuzu an yusyrika ma'ahu ahadun fiha. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan seseorang pun untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah tersebut. Fa idza sarafa ba'dhuha li ghairillah, fa idza sarafa ba'dhuha li ghairillah, maka apabila orang tersebut memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, sara hadza syirkan billahi azza wa jalla, maka menjadilah perbuatan tersebut adalah kesyirikan, mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena peribadatan seluruhnya hanya milik Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'dhamu min dzalik wa akbaru an yaj'alal ibadata kullaha li ghairillah, dan yang lebih besar lagi dan lebih parah lagi, lebih besar lagi, an yaj'alal ibadata, seseorang menjadikan ibadah kullaha seluruhnya li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan, meminta kekayaan kepada kuburan-kuburan, kepada para wali yang mereka anggap wali, kepada kiai fulan, kiai alan yang sudah meninggal dunia, mbah fulan, mbah alan. Seperti itu contohnya. Allahul musta'an. Wa yansallahu bil kulliyah, dan dia melupakan Allah Ta'ala dengan seluruhnya. Ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan secara keseluruhan. Minta murni langsung kepada mbah fulan, mbah alan. Datang ke kuburan bawa bunga, ditaburkan bunga di atas kuburan tersebut, yang dikenal dengan mbah siapa gitu ya. Kalau di kampung kami di Jawa di sini terkenal, kalau di kampung itu namanya Mbah Potro. Jadi Mbah Potro itu mereka agungkan. Wallah alam siapa Mbah Potro ini, dikenal sejak dahulu kata mereka, tapi ya enggak tahu apakah dia muslimah atau muslim atau kafir, enggak tahu juga. Intinya kuburannya dibangun megah, orang berbondong-bondong ke situ minta pesugihan. Allahul musta'an. Hadza a'dhamu kufran wa syirkan. Yang seperti ini adalah kekufuran dan kesyirikan yang paling besar. Nas'alullaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Kemudian berikutnya, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Sudah kami jelaskan berkali-kali, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kesyirikan walaupun syirik akbar ataupun asghar itu sangat berbahaya dua-duanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari dua-duanya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Namun ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita merasa jangan-jangan dosa kami enggak diampuni. Kami sudah banyak dosa. Kami sudah banyak perbuatan dosa yang kami lakukan.
Sudah berapa orang kami bunuh misalkan, jangan khawatir. Selama seseorang itu minta ampunan kepada Allah dan bertaubat dengan jujur, taubat yang nasuha, yang diiringi dengan rasa ikhlas, menyesali perbuatan maksiat tersebut, meninggalkan perbuatan maksiat dan berazam kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut, insyaallah taala Allah Ta'ala akan mengampuninya. Bayangkan, sebesar apapun dosanya, walaupun dosanya sedalam lautan, sebesar gunung, setinggi langit, kalau orang tersebut benar-benar jujur di dalam minta ampunan kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Ta'ala akan mengampuni hamba tersebut. Bayangkan kisah yang sudah masyhur dan hampir kita semuanya pernah mendengarnya dan mungkin sebagian kita menghafalnya. Itu kisah orang yang membunuh berapa? 99 jiwa. Dia bunuh, dia habisin. Kemudian dia mencari pintu taubat. Datanglah kepada orang ahlu ibadah. Ahlu ibadah yang tidak punya ilmu. Bayangkan itu, berbahaya. Ibadahnya kuat tapi ilmu enggak ada, itu berbahaya. Enggak bisa menyelamatkan dirinya, tidak pula menyelamatkan orang lain. Bayangkan, ditanya, aku sudah bunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan atau pintu taubat? Kata orang tadi, ahlu ibadah mengatakan tidak ada. Dibunuh sekalian ahlu ibadah tadi. Genaplah menjadi berapa? 100 jiwa, bayangkan. Allahul musta'an. Akhirnya orang tadi masih apa? Berkeinginan kuat untuk mencari pintu taubat. Datanglah kepada seorang alim, bertanya bahwasannya inni qad qataltu mi'atan nafsin. Sesungguhnya aku sudah membunuh 100 jiwa. Nah, apakah aku masih bisa taubat? Apakah ada pintu bagiku untuk taubat? Kemudian diarahkan, dikatakan tidak ada yang menghalang-halangi antara dirimu dengan taubat. Nah, barakallahu fikum. Bayangkan, menunjukkan bahwasannya orang yang berilmu beda dengan orang yang ahlu ibadah tanpa ilmu. Orang yang berilmu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kan enggak dibunuh tadi, dan bisa menyelamatkan orang lain, Masya Allah. Tapi orang yang tidak punya ilmu, gemar beribadah, ibadah semangat tapi ilmu enggak ada, berbahaya. Nah, bayangkan tadi yang pertama tadi, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak pula menyelamatkan orang lain. Dia malah dibunuh. Ahlu ibadah yang pertama yang mengatakan tidak ada pintu taubat tadi. Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni taubatnya seorang hamba manakala taubat dengan taubat yang benar. Karena hal ini sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku, segenap hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik akbar pun, syirik besar, itu kalau seandainya dia taubat sebelum meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Fahada bayanun minallahi jalla wa ala li'idhami syirki wa khatarih. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan besarnya kesyirikan dan juga bahayanya. Wa annahu dhanbun khatirun 'azimun la yaghfiru liman mata 'alaihi. Bahwasannya atau la yughfaru liman mata 'alaihi. Bahwasannya itu kesyirikan adalah dosa yang besar, dosa yang berbahaya yang pelakunya tidak diampuni. Nah, atau la yaghfiru liman mata 'alaihi. Orang yang meninggal di atas kesyirikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Nasallallahu al-'afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Falihada wajib al-khawf minhu. Maka wajib kita merasa takut daripada kesyirikan tersebut. Fadzunubu kulluha tahta masyiatillah idza mata 'alaiha al-'abdu. Maka semua dosa seluruhnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba mati di atas dosa tersebut. Idza mata 'ala zina, 'ala al-'uquq, 'ala syurbil ala syurbil barakallahu fikum muskir wa 'ala ghairiha min adz-dzunub. Artinya apa? Artinya apabila dia meninggal di atas perbuatan zina atau di atas perbuatan durhaka atau di atas perbuatan minum khamr, minum-minuman yang memabukkan, 'ala ghairiha atau yang selainnya min adz-dzunub, dari dosa-dosa yang ada, huwa tahta masyiatillah. Itu semuanya masih di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masih dosa besar. Nah, qad yu'fa anhu, bisa jadi dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa qad yu'adzab 'ala qadril jarimah, dan bisa jadi dia diadab sesuai dengan kadar apa? Kejahatan atau kriminalitas yang dia lakukan. Huwa tahta masyiatillah. Nah,
Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza mata 'ala syirki wal kufri, akan tetapi apabila orang tersebut mati dari kesyirikan dan kekufuran, idza mata musyrikan billah kafiran billah, apabila dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dan juga dalam keadaan kufur kepada Allah, sara ilan nar khalidan mukhalladan fiha abadal abad. Niscaya dia menjadi orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya dan dikekalkan selama-lamanya. La yukhlis wa la yaghfir lahu, nasallallahu al-afiyah. Naam. Orang tersebut tidak akan lintasan, la yukhlas, tidak akan lintaskan, wa la yughfar lahu, tidak pula diberikan ampunan padanya. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Naam. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang bersyirik kepada Allah, maka sungguh Allah Ta'ala mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nasallahu salamatan afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, keselamatan. Qauluhu walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka lakukan. Wa qala subhanahu, dan juga Allah taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau sungguh akan termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Qala azza wa jalla, dan Allah taala berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan berkata Al-Masih ibnu Maryam, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah taala dalam beribadah, sungguh Allah taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, ay orang-orang musyrik. Fal maqsudu anna syirka a'dhamud dzunub wa akbarul jara'im fayajibu al-hadaru minhu. Yang diinginkan di sini bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan kejahatan, kriminalitas, kezaliman yang paling besar, maka wajib berhati-hati darinya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Itu orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Fiha bayanu 'idham syirki. Di dalamnya ada penjelasan mengenai betapa besarnya kesyirikan. Wa anna min sifatil mu'minin wa a'malihim al-'azimah annahum la yusyrikuna billah jalla wa 'ala. Bahwasanya termasuk kriteria sifatnya orang-orang mukminin dan amalan-amalan orang-orang mukminin yang agung, bahwasanya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qauluhu jalla wa 'ala, dan seperti itu pula lah firman Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, Khalilur Rahman. Nah, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Allah, jadilah pemisah antara diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Masya Allah. Yakni Ibrahim al-Khalil, annahu qala, yaitu Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hada yubayyinu lana anna khataraha 'azimun. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya bahayanya kesyirikan itu sangat besar. Buktinya apa? Nabi Ibrahim aja meminta kepada Allah taala agar diselamatkan dari nyembah berhala, bayangkan. Idza kana Ibrahim al-Khalil huwa wa huwa sayyidul anbiya wa imamuhum wa afdaluhum ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Ibrahim saja yang beliau adalah Khalilur Rahman, beliau adalah pemimpin para nabi dan imamnya para nabi dan nabi yang paling afdal setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hadzal kalam, beliau mengatakan ucapan yang seperti ini. Yas'alu rabbah, dia minta Rabbnya, an yujannibahu wa bani ibadatul asnam, yaitu
Agar apa? Agar Allah Ta'ala menjauhkan dirinya dan juga anak keturunannya dari menyembah berhala. Dalla dzalika ala anna khataraha 'azimun. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya kesyirikan itu sangat besar. Fa wajaba at-ta'assi bil anbiya, maka wajib kita mencontoh para nabi, wal hadaru min asyirki, dan wajib kita berhati-hati dari kesyirikan, alladzi huwa a'dzamudz dzunub wa a'dzamul jaraim, yang mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan juga kejahatan kriminalitas yang paling besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW suatu ketika berada di tengah-tengah para sahabat atau berada di hadapan para sahabat mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin wa akhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi perbuatan kesyirikan bukan perkara yang sepele, perkara yang besar, perkara yang sangat berbahaya yang bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka jahanam waliyadzubillah. Nah, mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Adapun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.